Salam damai sejahtera, saudara-saudaraku. Saya akan menerangkan tentang hubungan laki-laki dan wanita, juga suami istri, baik yang di dunia maupun bagaimana nanti di kemudian hari di hadapan Tuhan. Saya bacakan dulu tentang perceraian ya, dari Markus pasal 10 ayat 1 sampai 12. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Nah, di sini bahwa cerai tidak diperbolehkan ya. Perjanjian baru ya, perjanjian baru tidak boleh cerai. Kalau dilakukan perceraian, menikah lagi, hukumnya zina. Nah, dan lagi hanya boleh satu istri, ya, suami hanya boleh beristrikan satu, itu pun tidak boleh cerai. Begitu juga istri bersuami satu, tidak boleh cerai. Tidak seperti perjanjian lama. Kalau perjanjian lama seperti Abraham, Daud, lebih dari satu, belum ada ketentuannya. Sulaiman, ya, Salomo, sampai beristrikan banyak, belum ada ketentuan. Setelah pada awal Masehi, inilah ketentuannya. Kalau lebih dari satu, itu berzina. Beristri lebih dari satu, hukumnya berzina. Atau kalau maksimal satu saja, tapi boleh cerai, bisa diakal-akali ya. Cerai, kawin lagi, maksimal satu, cerai lagi, kawin lagi, maksimal satu. Nah, bisa akal-akalan gitu. Jadi tidak boleh cerai dan maksimum hanya satu saja. Itu saudara-saudara. Karena manusia pada waktu zaman Adam dulu, belum ada orang, itu juga hanya satu saja. Adam beristrikan Hawa satu saja, meskipun masih tidak ada penduduk, Hawa juga gitu, bersuami satu saja. Dan manusia diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral ya. Kemudian kalau kita lihat di perjanjian lama, memang tidak sembarangan. Meskipun perjanjian lama masih ada kekerasan, ada perang, namun hubungan laki-laki perempuan tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Dapat jarahan rampasan perang misalnya. Wah, kalah perang, terus dapat jarahan wanita-wanita itu. Kemudian ingin tertarik dengan orang itu, harus dijadikan istri. Ditunggu sampai 40 hari. 40 hari wanita itu meratapi kesedihannya, kemudian keluarganya mungkin korban perang gitu,
kemudian baru dijadikan istri, itu baru boleh. Nggak boleh kok langsung diperkosa gitu. Oh, itu bukan umat Tuhan gitu, ya. Umat Tuhan tidak boleh melakukan yang demikian, seperti umumnya orang perang, menang perang kemudian wanita-wanita diperkosa. Lah, demikian itu tidak diperbolehkan di dalam kitab suci sebagai umat Tuhan. Kemudian kita juga Lukas 20. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan nanti di hadapan Tuhan bagaimana. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedangkan istrinya masih ada tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan." Ya. Saya ulangi, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, maksudnya masuk dalam keluarga besar kerajaan Tuhan. Kalau di sini tadi istri lebih dari satu. Nah, ini zina ya. Hukumnya zina. Kemudian kalau yang di sana hanya siapa saja di antara 7 itu di hari kebangkitan nanti, ya yang siapa yang layak masuk surga, itu saja yang beristrikan dia. Jadi hanya satu istri. Di surga ada istri, ada suami. Yang tidak ada, ya, satu suami, satu istri. Yang tidak ada itu seks tidak ada. Kenapa seks tidak ada? Tuhan menciptakan manusia dari tanah, debu tanah, untuk berkembang biak, melanjutkan keturunan, mengolah bumi ini, ya, mengelola alam ini. Nah, sedangkan di surga seperti halnya malaikat. Jadi sudah hidup terus, nggak perlu generasi penerus lagi, hidup selama-lamanya. Sudah nggak ada lagi hubungan seks. Suami, oh ini suami saya dulu waktu di dunia, istri saya, misalnya begitu ya. Ya cuma satu, dengan satu itu. Kemudian juga tidak melakukan hubungan seks. Nah, itu saudara. Bagaimana dengan bidadari? Bidadari. Bidadari ya. Bidadari sorga ini. Bidadari sorga.
nggak ada hubungan seks dan tidak ada bidadari. Ya. Di Alkitab ini ada tentang penciptaan ya, tentang penciptaan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 4, 5, 6, hari ketujuh Tuhan beristirahat. Tidak ada penciptaan Tuhan menciptakan bidadari di sini. Jadi Tuhan tidak menyediakan bidadari bagi orang yang mempercayai Alkitab ya, yang mempercayai Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nggak dapat bidadari di sana. Tuhan tidak sediakan. Di sana tempat Maha Kudus, tempat Tuhan bersemayam di sana. Tuhan bertahta di sana. Tempat Maha Kudus. Jangan seperti di dunia begini masih bisa begitu-begituan ya. Di sana di hadapan Tuhan sudah nggak ada lagi hubungan seks, tidak ada hubungan bidadari. Seperti kurang seru ya, seperti kurang seru. Tapi inilah fakta yang ada di Alkitab, baik yang Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tidak ada Tuhan menyediakan bidadari bagi orang yang percaya pada Dia. Bagi yang lain ya silakan ya, silakan kalau yang bukan dari Tuhan kami. Kalau Tuhan kami itu Yesus, tidak ada yang demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.